Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya, Johan, akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2023-2024. Dan tentunya timnas Indonesia kali ini akan berlaga dengan penuh semangat bersama Coach Indra Safri. Timnas Indonesia U24 yang nantinya akan berlaga di awal untuk memberikan kesan terbaik bagi pertandingan Timnas Indonesia U24. Tentu ini menjadi sebuah nilai poin terbesar untuk Indonesia jika memang Timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan. Mengapa? Karena memang ada salah seorang pemain yang saat ini cukup memberikan rasa kecewa bagi Coach Indra Safri. Karena memang ia sangat dibutuhkan juga di Timnas Indonesia, namun ia tak mampu bergabung dengan Timnas Indonesia dikarenakan tim kepelatihan tak melepasnya untuk ke Timnas Indonesia. Siapakah dia? Yaitu Ramadhan Sananta. Pemain ini adalah pemain yang super sibuk, di mana ia adalah pemain yang diandalkan dari Coach Sintayong, kemudian Coach Indra Safri, tentunya pelatih asal Korea Selatan, yaitu Coach Sintayong, mempercayakan tim U23 dinahkodai seorang striker yang cukup berpengalaman di Liga 1 Indonesia, yaitu Ramadhan Sananta. Kemudian Coach Indra Safri juga mau mengikuti jejak seorang Coach Sintayong, meletakkan Ramadhan Sananta, seorang striker yang ngotot untuk diletakkan di posisi depan timnas U24 kita di laga Asian Games saat ini. Ya, namun sayangnya Ramadhan Sananta tak dilepas oleh tim kepelatihan Persis Solo karena memang pertandingan yang akan dihelat oleh timnas U24 ini adalah pertandingan yang tidak dinaungi oleh FIFA. Kemudian Persis Solo juga membutuhkan Ramadhan Sananta agar klubnya mampu memenangkan pertandingan melawan PSIS nantinya. Memang agak menyedihkan ketika sosok seorang striker di Indonesia ini masih cukup langka. Namun, terbukanya permainan sosok seorang Ramadhan Sananta ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, baik itu timnas U20, U23, U24, bahkan timnas senior. Mengingat timnas Indonesia sudah lama menantikan sosok seorang striker murni yang mampu memberikan daya gedor cukup tajam di lini depan timnas Indonesia. Ada beberapa nama yang memang cukup mentereng di beberapa pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia. Sosok seorang Dendi yang awalnya juga diragukan oleh timnas Indonesia dan diragukan oleh netizen, ia mampu membuktikan dengan sepakan yang cukup jauh dari luar kotak penalti dan membobol gawang lawan pada saat timnas Indonesia melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Dan hal ini dapat membungkam para netizen yang kurang mempercayai Dendi selaku striker di timnas senior kita. Dan selain itu, seperti Ramadhan Sananta, ia telah memberikan gol dan assist yang cukup banyak di timnas Indonesia. Permainan yang cukup ngotot menjadikan timnas Indonesia seperti tim yang memang haus akan gol dan pada akhirnya mendapatkan kesempatan dan tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Ramadhan Sananta mampu membobol gawang lawan. Dan kembali lagi kita bicara tentang Asian Games yang diikuti oleh timnas U24 kita. Memang agak ganjal ya, karena ketika kita bicara tentang timnas, tentunya yang kita ketahui adalah timnas U20, U17, dan U23, terutama timnas senior. Ini yang kita ketahui. Namun beberapa waktu belakangan ini, seperti kita ketahui bersama, ada nama U24, di mana timnas U24 ini adalah tim yang dibentuk oleh Coach Indra Safri, yang memiliki latar belakang pemain yang memang menjadi andalan Coach Indra Safri dalam beberapa pertandingan. Contohnya di SEA Games pada waktu lalu, timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan pemain-pemain yang hampir mirip dengan Asian Games di 2023-2024 kali ini. Ada Hugo Samir yang berada di posisi sayap bersama Egy Maulana Fikri, kemudian juga ada beberapa nama yang sudah
berada di timnas senior seperti Alfrianda Dewangga, Rahmat Rianto kembali dipanggil ke timnas U24 untuk membantu para punggawa U24 memenangkan pertandingan di Asian Games. Ya, ini menjadi sebuah pertandingan yang sangat-sangat menarik bagi timnas Indonesia, mengingat sosok Ramadhan Sananta yang tak dapat mengikuti pertandingan ini harus absen ya, dan ada nama Titan Agung yang setidaknya bisa memberikan gubrakan di lini depan. Meskipun Titan Agung ini memiliki rekam jejak pertandingan yang cukup sedikit di klubnya dan tidak memberikan assist ataupun gol di timnya. Ya, memang Titan Agung kurang beruntung di timnya. Mungkin saja di timnas Indonesia nama Titan Agung dapat memberikan kepercayaan lebih pada Coach Indra Safri, karena memang Coach Indra Safri kembali memilih Titan Agung meskipun ia belum memberikan torehan assist ataupun gol ke gawang lawan di timnya di Liga 1. Dan tentu Titan Agung ini menjadi satu-satunya striker murni yang ada di kubu timnas Indonesia U24, karena memang absennya Ramadhan Sananta ini membuat Titan Agung menjadi striker murni satu-satunya, dan mudah-mudahan Titan Agung mampu memberikan permainan terbaiknya seperti di SEA Games pada waktu lalu. Dan hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, di mana sosok seorang Titan Agung yang belum memberikan assist, belum memberikan gol terhadap klubnya, telah bermain sekitar 111 menit untuk timnya. Ya, ini kenapa gitu kan bisa dipanggil ke timnas Indonesia U24? Ya, jawabannya kalau menurut saya pribadi adalah kembali ke kepercayaan sosok seorang pelatih, di mana pelatih mampu menilai bagaimana produktivitas dari seorang pemain di klubnya ataupun di timnas itu bisa saja berbeda. Contohnya banyak sekali ya. Ada juga memang yang pemain itu mampu bermain di dua kompetisi, baik itu liga lokal maupun internasional seperti bersama timnas Indonesia. Ada juga yang hanya memiliki keberuntungan di liga lokalnya, namun di timnas Indonesia mandul, tak mampu memberikan kontribusi yang begitu maksimal. Dan ini menjadi kesempatan yang baik bagi seorang Titan Agung untuk membuktikan kepercayaan, seperti contoh Dendi di timnas senior, sosok seorang striker yang mampu memberikan permainan terbaik, kecepatan lari dan juga skill yang cukup mumpuni. Itulah yang membuat Coach Sintayong memberikan kepercayaan lebih pada Dendi untuk berada di posisi depan timnas Indonesia senior. Bahkan nama Ramadhan Sananta di awal-awal juga sempat diragukan, namun pada akhirnya Ramadhan Sananta mendapatkan pujian yang luar biasa. Bahkan pada saat pertandingan timnas Indonesia melawan Turkmenistan U23 di Solo pada waktu lalu, ketika ia menggantikan seorang pemain lini depan, ia disoraki pemain dengan penuh semangat, karena memang sosok Ramadhan Sananta ini tipikal penyerang yang cukup ngotot dan memiliki tinggi badan yang cukup menjulang, bahkan body balance-nya juga cukup sangat baik ya. Dan hal ini menjadi nilai plus bagi Ramadhan Sananta, striker yang sudah lama kita cari untuk timnas Indonesia. Kembali lagi juga ke Titan Agung, yang mungkin bisa jadi Titan Agung ini belum mendapatkan performa terbaik di klubnya, namun di timnas Indonesia U23 pada waktu lalu di SEA Games ia mampu memberikan 2 gol untuk timnas Indonesia. Mungkin itu salah satu sebab bagi Coach Indra Safri memanggil sosok seorang Titan Agung ke timnas Indonesia untuk memberikan permainan terbaik. Lalu bagaimana dengan Alfrianda Dewangga yang pada waktu lalu pada saat di timnas senior ia dinilai oleh beberapa pengamat sepak bola ini permainannya agak sedikit menurun, sedikit menurun. Namun dalam hal skill tentu Alfrianda Dewangga memiliki skill yang cukup baik. Makanya ia adalah salah satu pemain tersibuk, pemain timnas tersibuk ya di kubu timnas Indonesia. Mengapa? Karena ia mengisi slot di timnas U20, U23, kemudian U24 dan timnas senior pada waktu lalu juga sempat dipanggil. Nah, ini adalah salah satu pemain yang memang menjadi andalan Coach Sintayong juga dalam pertandingan-pertandingan yang dihelat di internasional tentunya, baik laga penting maupun FIFA Matchday.
Dan Alfredo Dewangga ini juga memiliki karakter permainan hampir mirip-mirip dengan Arhan Pratama, di mana ia memiliki kelebihan dalam lemparan jauh yang cukup membahayakan para pemain lawan untuk di lini pertahanan. Alfredo Dewangga juga memberikan kenyamanan bagi lini belakang timnas Indonesia karena memang ia memiliki body balance dan juga yang save yang cukup baik ya untuk di lini pertahanan timnas Indonesia. Selain daripada itu ada juga Rahmat Irianto yang awalnya dulu ya Rahmat Irianto ini sempat juga diragukan karena posisinya selalu berubah-ubah. Namun kenyataannya Rahmat Irianto setelah dicoba oleh Coach Sintayong, ia memiliki banyak skill ternyata. Di beberapa posisi Rahmat Irianto mampu menguasai. Bahkan saat ini ia mampu menjadi gelandang penyerang maupun gelandang bertahan. Dan hal ini menjadi bukti bahwasanya pemain timnas Indonesia memiliki spek yang cukup baik ya untuk di pertandingan internasional bersama Coach Sintayong. Ia dibedah kemampuannya, dicoba pada lini belakang, depan, tengah, samping, kanan, kiri, bahkan sosok seorang Elkan Bagot pun pernah menjadi seorang striker di lini depan ketika di menit-menit akhir pada saat pertandingan FIFA Matchday di awal-awal ia dipanggil ke timnas Indonesia. Dan ini menjadi mungkin bisa dikatakan perhatian penting bagi penggemar sepak bola Indonesia, mengingat bahwasanya pemain-pemain timnas Indonesia ini sesungguhnya memiliki skill di atas rata-rata, mampu menahan timnas Argentina dengan skor 0-2. Ini sangat penting sekali kita ketahui bahwasanya timnas Argentina ini kan adalah tim yang memiliki peringkat teratas di FIFA. Dan Indonesia hanya berada di peringkat 150, namun mampu menahan 0-2 timnas Argentina. Ini adalah prestasi sebenarnya. Dan hal ini juga dibuktikan oleh Coach Sintayong, di mana timnas Indonesia mampu lolos ke putaran final Piala Asia 2024. Tidak hanya timnas U23, namun juga ada timnas junior ya, dan juga timnas senior kita yang mampu lolos di putaran final Piala Asia 2024. Mudah-mudahan timnas Indonesia terus berkembang jauh lebih baik lagi. Dan di Asian Games, timnas Indonesia melawan Kyrgyzstan yang akan dihelat pada tanggal 19 September 2023. Tentunya mari kita dukung, mari kita semangati timnas Indonesia. Meskipun tanpa Ramadan Sananta, yakinlah bahwasanya Titan Agung juga mampu memberikan permainan terbaik di lini depan timnas Indonesia, disokong oleh adanya beberapa pemain yang sudah cukup sering dipanggil ke timnas Indonesia. Ada Egy Maulana Fikri, kemudian juga ada Romelu Lukaku, dan juga Hugo Samir, yang insya Allah mampu memberikan kenyamanan pada lini depan dan lini tengah timnas Indonesia. Ada juga Rahmat Irianto, lini belakang ada Alfredo Dewangga, yang juga bisa memberikan support ketika penyerangan terjadi di lini pertahanan lawan timnas Indonesia. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like itu juga gratis. Sebarkan video ini ke semua orang yang mencintai sepak bola Indonesia, terutama penggemar sepak bola Indonesia. Tentunya timnas Indonesia akan berjaya atas doa yang kita berikan untuk mereka. Asalkan doa kita setulus hati dan selalu rutin untuk timnas Indonesia lebih berjaya. Saya Johan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.